mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi sahabatku yang terkasih dalam Kristus dimanapun berada. Kembali lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM Minggu 1 Mei 2022. Salam sehat selalu. Semoga para saudara sekalian tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada Minggu Paskah yang ketiga ini, kami akan menghadirkan renungan yang sangat luar biasa, yang sangat menarik, yaitu membuka hati menanggapi undangan Tuhan. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Suster Maria Gaudensiana Cunino, SMBC dari Roma, Italia. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Membuka hati menanggapi undangan Tuhan. Saudara-saudari, sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus, Minggu Paskah ketiga ini, firman Tuhan mengundang kita, menyadarkan kita untuk selalu percaya dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah setia. Mungkin kita pernah mengalami kekecewaan, bahkan keputusasaan. Begitu pula yang dialami oleh para murid. Mereka telah berjuang, berusaha semalaman untuk mencari ikan, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Disitulah Tuhan hadir, dan Ia menyuruh mereka untuk menyebarkan kembali jala mereka. Mujizat pun terjadi atas mereka. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Disinilah mereka sadar, ternyata Tuhan sendiri yang datang dan yang memerintahkan mereka untuk kembali menangkap ikan. Saudara-saudari, sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus, Tuhan punya rencana tersendiri untuk menghapus air mata kekecewaan kita dari kubang keputusasaan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian, karena Ia tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Ia membiarkan kita bukan berarti Ia meninggalkan kita, namun Ia membiarkan kita untuk belajar bagaimana berjuang untuk mengalami atau mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Namun, apakah kita mau membuka hati, mendengarkan undangannya? Ataukah kita lebih mendengarkan keegoan kita? Atau lebih meninggikan kesombongan dan kepintaran diri kita? Apakah kita mau menerimanya? Menerimanya untuk berdiam di dalam diri kita? Apakah kita mau mensyukuri rahmat yang telah Ia berikan dengan cuma-cuma? Ataukah kita selalu menganggap bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita hidupi adalah karena diri kita sendiri, bukan karena Tuhan? Saudara-saudari, sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus, kita telah melihat perjuangan Tuhan untuk membebaskan kita. Ia rela disiksa, dihina, diolok, diludahi, bahkan disalibkan hingga wafat di kayu salib demi kita. Apakah kita berani mengorbankan nyawa kita demi sahabat kita? Hanya Tuhan sendirilah yang berani mengorbankan dirinya demi kita, sahabat dan saudara-saudarinya. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, mari kita berusaha untuk selalu yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana para murid
telah mengalaminya. Begitu pula kita akan mengalaminya, asalkan kita selalu percaya dan selalu setia kepadanya. Semoga selamat hari Minggu, salam sukacita bagi kita semua. Salam jumpa para sahabat Monsinyur Gabriel Manik di mana saja berada. Kami sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manik cabang Larantuka mempersembahkan Mars SMGM. Selamat menikmati. SMGM sahabat Monsinyur Gabriel Manik dalam pancaran karisma Kongregasi Putri Renya Rosari, setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, membagikan kabar baik, mewartakan sukacita Injili. Kunjungi keluarga, mengasihi kaum papa, berempati dalam suka duka, doakan yang sakit, menghibur derita, membaharukan suasana, mencintai Allah, tekun dalam berdevosi kepada Bunda Maria, mewujudkan kasih kepada yang paling hina, tanda mengasihi Tuhan. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Demikian persembahan dari SMGM cabang Larantuka. SMGM Larantuka melayani dengan sepenuh hati. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk Suster Maria Gaudensiana Cunino SMBC yang telah membawakan renungan minggu ini. Sampai jumpa di renungan Life Spirit SMGM edisi berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tanda lonceng di bawah ini agar para sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel Manik.